Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aksel Alfarozi, Devi Julis Kasari, Muhammad Ridho Amrullah, dan Roni Setiawan akan mempresentasikan tentang algoritma TUFIS. Algoritma TOFIS. TOFIS dirancang oleh Bruce Senner. TOFIS merupakan produk penerus BLOCKFIS. TOFIS merupakan algoritma yang berjalan dalam mode blok. Algoritma TOFIS sendiri merupakan pengembangan dari algoritma BLOCKFIS. Desain TOFIS disesuaikan sesuai dengan standar yang diusulkan oleh National Institute Standard atau AIS, namun algoritma tersebut tidak dipilih sebagai dasar standarisasi. Pada tahun 1970 dan 1974, US The National Bureau of Standards, sekarang bernama The National Institute of Standard of Technology atau NIST, mengeluarkan publikasi pertama untuk sebuah standar enkripsi yang menghasilkan algoritma data encryption standard DES yang tidak dapat disangkal sebagai algoritma kriptografi yang sangat terkenal dan sangat berhasil. Di samping kepopulerannya, DES sering diserang dengan berbagai kontroversi. Beberapa orang kriptografer mempertanyakan desain algoritma DES yang mengimplementasikan kunci dan ukuran blok yang terlalu kecil. Dengan berkembangnya pengetahuan tentang kunci terdistribusi akhir-akhir ini, tidak ada keraguan bahwa DES memang memiliki ukuran blok dan kunci yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Triple DES ditawarkan untuk menjawab pertanyaan di atas, dan memang merupakan solusi sementara dari permasalahan di atas. TDES telah diadopsi oleh banyak sekali aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi seperti perbankan, namun algoritma TDES dirasakan sangat lambat, apalagi dengan hardware pada saat itu. Pengertian. TOFIS merupakan algoritma kriptografi kunci simetrik Cicer blok dengan panjang setiap blok adalah data source 28 bit, sedangkan kunci yang dapat diterima ada source 28, source 92, atau 256 bit. TOFIS memanfaatkan teknik pemanipulation bit kotak permutasi atau pemutihan, jaringan Feistel, pemutaran ulang dengan pergiliran kunci dengan jumlah perputaran dan pergiliran kunci sebanyak 16 kali, transformasi pseudo Hadamard, ekspansi dan filter, dan kotak MDS atau most distance separable. Perancang dasar dari algoritma TOFIS ini dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang diajukan National Institute of Standard and Technology atau NIST untuk kompetisi Advanced Encryption Standard. Tujuan dari perancang TOFIS adalah untuk membuat suatu algoritma kriptografi yang efisien dan portable serta perancangan yang fleksibel yang dapat menerima panjang kunci tambahan sehingga dapat diterapkan pada berbagai platform dan aplikasi serta cocok untuk penyediaan aliran fungsi hash dan MAC. Arsitektur algoritma TOFIS adalah suatu area penelitian yang mempelajari tentang aplikasi algoritma atau ilmu komputer di dalam arsitektur. Menurut Kamus Oxford, algoritma adalah suatu proses atau perangkat aturan yang harus diikuti dalam operasi perhitungan dan pemecahan masalah. Secara teoritis, algoritma adalah abstraksi dari suatu proses dan berfungsi sebagai pola sekuensial yang mengarah ke pemenuhan tugas yang diinginkan. Artinya, dalam hal ini secara umum arsitektur pada algoritma TOFIS meliputi fungsi, cara kerja, serta hal-hal yang berhubungan dengan algoritma TOFIS seperti kemampuan khusus pada algoritma, elemen-elemen utama, serta ciri khas dari algoritma TOFIS. Algoritma TOFIS memiliki beberapa kemampuan yaitu sebagai berikut. Pertama, mengenkripsi data pada 285 clock cycles per blok pada Platinum Pro, kemudian 12.700 clock cycle aturan kunci. Kedua, mengenkripsi data pada 860 clock cycle per blok pada Pentium Pro, kemudian 1250 clock cycle aturan kunci dan cycle cache loop. Ketiga, mengenkripsi data pada 26.500 clock cycle per blok pada Smartcard 6805, kemudian 1750 clock cycle aturan kunci. Algoritma TOFIS mempunyai dua elemen utama yang berfungsi sebagai pengacak pesan, yaitu matriks MDS (Maximum Distance Separable) dan PHT atau Pseudo Hadamard Transform. Kemampuan yang paling menonjol dari algoritma ini dilihat dari digunakannya Xbox yang bersifat key-dependent dan sudah diprokomputasi serta cache scheduling yang relatif kompleks. TOFIS juga mempunyai hal unik lain, yaitu melakukan trade-off
antara waktu setup kunci dan waktu enkripsi. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan dalam setupnya. Yang pertama, setup kunci yang lama dan enkripsi lebih cepat. Hal ini sangat cocok dilakukan apabila sedang mengenkripsi pesan dalam jumlah yang banyak dalam kunci yang sama. 2. Setup kunci cepat dan enkripsi lama. Hal ini dilakukan apabila sedang mengenkripsi blok-blok kecil yang disusun secara seri dan kuncinya sering berubah-ubah. Ini lanjutannya kerangka algoritma Toffees. Ini struktur algoritma Toffees. Secara besar, algoritma Toffees dibangun dari beberapa algoritma utama. Algoritma tersebut diambil dari prinsip pembangunan algoritma Cycle block. Ada 6 prinsip yang digunakan, yaitu pertama, jaringan Feistel. Hampir semua algoritma cycle block bekerja dalam model jaringan Feistel. Jaringan Feistel adalah metode umum untuk mentransformasi fungsi apapun, biasa disebut fungsi f, ke dalam permutasi. Model jaringan Feistel bersifat reversibel untuk proses enkripsi dan deskripsi, sehingga kita tidak perlu membuat algoritma baru untuk mendeskripsikan ciphertext menjadi plain text. Bagian yang penting dari jaringan Feistel adalah fungsi f. Pemetaan string input menjadi string output berdasarkan kunci yang digunakan. Kedua yaitu kota S atau Xbox. Kota X adalah matrik yang berisi subtitle nonlinear yang memetakan suatu atau lebih bit dengan satu atau lebih bit yang lain dan digunakan di banyak cipher block. Kota X memiliki ukuran input dan ukuran output yang bervariasi. Ada 4 pendekatan yang digunakan dalam kota S. Dipilih secara acak, lalu diuji, dihitung secara matematis. Yang ketiga, MDS matrices atau kode MDS, maximum distance separable. Pada sebuah file adalah pemetaan linear dari X elemen file ke Y elemen file, bukan file, dan menghasilkan vektor komposit X plus Y elemen dengan ketentuan bahwa jumlah minimum dari elemen bukan 0 pada setiap vektor, bukan 0 yang paling sedikit Y tambah 1. Yang keempat, transformasi pseudo Hadamard. Transformasi pseudo Hadamard atau PHT adalah sebuah operasi pencampuran sederhana yang berjalan secara cepat dalam perangkat lunak 32 bit PHT dengan dua masukan yang didefinisikan sebagai A, atau A plus B mod 2 pangkat 32 B sama dengan A plus 2B mod 2 pangkat 32. Cipher menggunakan 8 bit PHT untuk difusinya. Toffees menggunakan 32 bit PHT untuk mengubah keluaran dari fungsi G-nya. PHT ini dieksekusi dalam 2 opcodes modern seperti keluarga Pentium. Nah, yang kelima ada whitening. Whitening adalah teknik menskorkan material kunci sebelum putaran pertama dan setelah putaran terakhir. Digunakan oleh Merkel dalam Kuvo Kafre dan ditemukan oleh Rivers untuk DSX. Whitening menambah tingkat kesulitan serang pencarian kunci terhadap ciphertext dengan menyembunyikan masukan selisih terhadap putaran pertama dan putaran terakhir dari fungsi f. Penjadwalan kunci. Penjadwalan kunci adalah proses penghubungan bit-bit kunci menjadi sub-kunci tiap putaran yang dapat digunakan oleh cipher. Toffees memerlukan banyak material kunci dan memiliki penjadwalan kunci yang rumit. Untuk memfasilitasi analisis penjadwalan kunci menggunakan primitif yang sama seperti fungsi putarannya. Dalam cara kerja algoritma Toffees, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu, seperti istilah key, plaintext, ciphertext, enkripsi, dan juga deskripsi. Key merupakan kata kunci, plaintext merupakan pesan yang dirahasiakan, ciphertext merupakan pesan hasil penyamaran, sedangkan enkripsi merupakan proses dari plaintext ke ciphertext, dan kebalikan dari proses enkripsi adalah deskripsi, yaitu proses pembalikan dari ciphertext ke plaintext. Nah, pada algoritma ini akan terjadi proses di mana perubahan dari key dan plaintext menjadi ciphertext. Selanjutnya kita akan masuk ke kerangka cara kerja algoritma Toffees. Yang pertama di sini yaitu dimulai dalam menginput kunci. Ada beberapa kunci yang dapat digunakan, yaitu seperti full key, partial key, minimum key, dan zero key. Selanjutnya, setelah penginputan kunci dilanjutkan dengan
key schedule atau penjadwalan kunci. Penjadwalan kunci adalah proses perubahan bit-bit menjadi subkunci tiap putaran yang dapat digunakan oleh chipper. Nah, pada tahap ini, inputan kunci bernilai sepanjang 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Dan apabila panjang kunci yang diinputkan itu kurang dari ketentuan, maka akan ditambah 0 byte sampai panjang kunci memenuhi ketentuan. Nah, setelah proses itu akan masuk ke proses ketiga, yaitu plaintext akan memulai proses whitening atau pemutihan. Nah, proses whitening ini merupakan operasi SOR yang terdapat materi kunci sebelum putaran pertama dan sesudah putaran terakhir. Proses selanjutnya yaitu melalui proses Xbox, MDS Matrix, PHT, dan Edition Mode 2.32. Pada proses ini, akan dilakukan iterasi sebanyak 16 kali, setiap iterasi sama dengan proses sebelumnya. Setelah proses 16 round ini selesai, maka akan mengeluarkan hasil enkripsi melalui proses output whitening, yaitu proses pengeksoran 16 round enkripsi dan menghasilkan ciphertext. Selanjutnya, saya akan membahas lebih rinci proses-proses pada cara kerja algoritma Tufis. Yang pertama yaitu input whitening atau proses whitening, yaitu proses pemutihan. Nah, pada proses ini, data masukan dan keluaran akan diperbaiki dengan 8 subkunci, yaitu key 0 sampai key 1. Operasi SOR ini disebut dengan pemutihan masukan dan keluaran. Lalu, pada proses ini juga, teks biasanya yang dimasukkan yaitu sepanjang 128 bit, yang mana akan dibagi menjadi 4, yaitu masing-masing 32 bit. Diberikan untuk pemutihan masukan yang dieksoran dengan 4 tombol, yaitu P0, P1, P2, P3 adalah blok plaintext 128 bit dan key 0, key 1, key 2, dan key 3 yang merupakan kunci dari penjadwalan kunci 128 bit. Dan setelah itu, pada proses ini juga, masukan tadi masuk ke tahap pemutihan yang di XOR dengan 4 bagian. Setelah selesai, maka akan menghasilkan output atau hasil whitening R0, R1, R2, dan R3. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang proses melalui Xbox, MDS Matrix, PHT, dan Edition Mode 2.32. Nah, pada proses ini akan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu R0 dan R1 dilewatkan melalui fungsi F. Hasilnya akan mengeluarkan output F0 dan F1. Selanjutnya, akan diubah dengan keluaran pertama dari fungsi F tadi, kemudian diputar ke kanan sebanyak 1 bit. Selanjutnya, keempat kata ini diputar ke kiri 1 bit, dan kemudian diubah dengan kata keluaran kedua fungsi F. Nah, pada titik ini akan menghasilkan output R0, R1, C2, C3 yang merupakan hasil dari round 1. Selesai melakukan proses round pertama, dan untuk melanjutkan round kedua harus ada proses penukaran sehingga menghasilkan C2, C3, R0, dan R1. Maka setelah mendapatkan keempat kata ini baru bisa dilanjutkan ke round kedua. Selanjutnya yang saya bahas yaitu fungsi G, di mana fungsi G merupakan jantung dari algoritma Tufis. Nah, kata masukan X dibagi menjadi 4 byte. Setiap byte dijalankan melalui key-dependent Xbox. Nah, setiap Xbox mengambil 8 bit input dan akan menghasilkan 8 output. Lalu, 4 hasil yang dikeluarkan akan direpresentasikan sebagai vektor dengan panjang 4 di atas GF 2/8. Nah,
Setelah proses ini selesai, vektor yang dihasilkan diartikan sebagai kata 32 bit yang merupakan hasil dari fungsi G. Selanjutnya yang saya bahas yaitu Xbox. Nah, Xbox ini proses pertama berasal dari 128 kunci bit, lalu setiap Xbox terdiri dari 3 permutasi tetap 8 kali 8 bit yang dipilih dari satu set 2 kemungkinan permutasian Q0 dan juga Q1. Selanjutnya, antara 3 permutasi operasi XOR dilakukan dengan subkunci S0 dan juga S1. Subkunci ini dihitung hanya sekali untuk kunci global tertentu dan tetap diperbaiki seluruh proses dalam proses enkripsi dan juga proses deskripsi. Selanjutnya yaitu permutasian Q0 dan Q1. Pada proses permutasian Q0 dan juga Q1, setiap kotak terdiri dari 3 permutasi tetap 8 kali 8 bit yang dipilih dari satu set 2 kemungkinan Q0 dan juga Q1, yang mana fungsi permutasian ini adalah komponen utama dari kontak S. Baik permutasian Q0 dan Q1 memiliki struktur internal yang sama dan hanya berbeda pada isi Xbox T0 sampai dengan Xbox T3. Selanjutnya, dalam permutasian Q0 dan Q1 ini, pertama-tama byte akan dibagi menjadi 2 nipel, yaitu 4 bit. Ada A0 dan juga B0. Di sini ada rumus dalam pengoperasiannya, yaitu A1 sama dengan A0 XOR B0, B1 sama dengan A0 XOR ROR B0,1 dengan nilai XOR 8 A0 mod 16, di mana ROR 4 merupakan fungsi yang mirip dengan ROR yang memutar nilai 4 bit. Lalu dilanjutkan dengan definisi seperti A2 sama dengan T0 A1, B2 sama dengan T1 B1, A3 sama dengan A2 XOR B2, B3 sama dengan A1 XOR ROR B2,1 dan XOR 8 A2 mod 16, lalu ada A4 T2 sama dengan T2 A3, B4 sama dengan T3 B3 yang menghasilkan Y sama dengan 16 B4 plus A4. Di mana kedua permutasian ini Q0 dan Q1 memiliki struktur internal yang sama dan hanya berbeda pada isi Xbox T0 dan juga T3. Setelah fungsi G, ada juga proses MDS atau Maximum Distance Separable yang merupakan matrik byte yang mengalihkan vektor bernilai 4 byte, yang mana multifungsi dilakukan pada Meden-Galois GF 2/8 dengan polinomial primitif X8, X pangkat 8 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 ditambah 1. Ini adalah proses dari MDS matriknya, dikalikan dengan Y0, Y1, Y2, dan Y3, yang mana akan menghasilkan Y3 sebagai most significant byte dan menghasilkan output Z sama dengan 32 bit. Dilanjutkan dengan saya menjelaskan tentang case schedule atau penjadwalan kunci. Nah, di dalam penjadwalan kunci ini ada kunci global yaitu M, yang merupakan kunci yang disediakan pengguna yang bisa bernilai M1, M2, M3, dan M4 yang memiliki panjang 128 bit. Nah, dalam kasus ini ada K dan juga S sebagai subkunci.
Lalu ada dua kata setiap putaran, di mana sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32 kata, 4 kata untuk input whitening, 4 kata untuk pemutihan output, dengan total 32 ditambah 8 sama dengan 40 kata. Nah, jadwal kunci untuk menyediakan 48 kunci yang diperluas Q0, Q1 sampai 39, setiap kata terdiri dari 32 bit. Lalu, pada set S, Tufis memerlukan dua subkunci yaitu S0 dan S1. Lalu S0 dan S1 akan dilakukan kontak dengan fungsi G. Berikut adalah generation of subcase atau case schedule generasi untuk subcase. Di sini terdapat RS matrix yang akan dikalikan dari nilai M0 sampai M7 dan mendapatkan output S0,0 sampai S0,3 yaitu sub-K S0 lalu dikalikan lagi RS matriksnya dengan M8 sampai M15 dan menghasilkan S1,0 sampai S1,3 yang berfungsi sebagai sub-K S1. Nah, subkunci S0 dan S1 diperbaiki selama seluruh proses enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya yaitu generasi kedua untuk sub-K K. Setelah saya menjelaskan tentang cara kerja algoritma Tufis, saya akan menjelaskan tentang tujuan desain pada algoritma Tufis. Algoritma Tufis didesain untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh NISN untuk sayembara penentuan standar algoritma. Kriteria tersebut diantaranya adalah yang pertama, menggunakan 128 bit enkripsi dengan metode block chipper, lalu panjang kunci ialah 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Tidak memiliki kunci lemah, efisien baik jika digunakan di Intel Pentium Pro maupun perangkat lunak ataupun keras lainnya, memiliki desain yang fleksibel sehingga dapat digunakan untuk stream chipper, hash function, dan MAC. Dan yang terakhir yaitu desain yang sederhana. Lalu selanjutnya kriteria tambahan yang dimiliki oleh algoritma Tufis adalah yang pertama dapat menerima kunci lebih dari 256 bit. Untuk versi dengan optimasi penuh, proses enkripsi data dapat dilakukan kurang dari 500 clock cycle per blok pada Pentium, Pentium Pro, dan Pentium 2. Lalu untuk pemrosesan 32 blok dengan 128 bit, kunci dapat memakan waktu yang lebih sedikit. Tidak memiliki operasi yang dapat mengurangi efisiensi jika digunakan pada mikroprosesor 8 bit, 16 bit, 32 bit, maupun 64 bit. Dan yang terakhir yaitu memiliki berbagai variasi performasi dari case schedule IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Roni Setiawan akan menjelaskan tentang source code dari MyTwoFish dan pseudocode-nya. Di sini sudah ada dua codingan. Ya, di sini saya akan menjelaskan codingan untuk implementasinya. Di sini kita
Di sini ada enter the key. Key di sini maksudnya adalah kata kunci yang akan dirahasiakan. Terus untuk eh, plain text itu ialah pesan yang dirahasiakan. Sedangkan untuk ciphertext itu adalah pesan hasil penyamaran tadi. Dan proses ini disebut dengan enkripsi. Dan untuk proses kebalikannya dari ciphertext ke plain text itu adalah deskripsi. Di sini eh, dia di sini ada batasnya untuk key-nya, yaitu batasnya 32 dan plain text-nya 128. Di sini dihitung dulu panjang untuk byte-nya yang key, lalu di sini ada hitungan juga untuk yang plain text-nya. Terus di sini ada untuk penyamarannya dari proses untuk proses enkripsinya. Dan sini adalah untuk proses deskripsinya. Selanjutnya ini adalah proses dari gimana tadi pengenkripsian kata kunci tadi dari plain text ke ciphertext maupun dari ciphertext ke plain text. Ini adalah untuk codingan proses My2Fish algoritmnya. Kita runkan aja untuk lebih paham ya. Nah, di sini enter the key, kita enter UTSKI. Nah, untuk enter the plain text-nya kita bikin ilmu kriptografi. Nah, di sini declare ciphertext. Nah, terus selanjutnya enter the key lagi untuk ke deskripsi teksnya. Nah, selesai. Nah, di sini ciphertext ini kenapa dia menggunakan tulisan yang seperti simbol-simbol itu adalah akibat dari proses enkripsi tadi, di mana plain text itu adalah sebuah pesan yang dirahasiakan, terus dia dienkripsi menjadi ke ciphertext dan dienkripsi, terus dari ciphertext ke plain text dari ciphertext ke plain text lagi dideskripsikan menjadi bahasa yang tadi kita tulis pertama awal tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode My2Fish algorithm. Ya, di sini ada pseudocode untuk two-phase algorithm. Di sini ada 3 bagian. Pengertian pseudocode sebelumnya itu menerjemahkan bahasa komputer ke bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Sama dengan seperti flowchart, pseudocode sendiri dia tidak mempunyai aturan untuk tulisannya, tetapi dia memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada deskripsinya seperti tipe-tipe data, dan yang ketiga ada implementasinya. Di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Di sini deskripsinya. Dan ini ada untuk implementasinya, di sini ada enter the key. Di sini kenapa ditulis K saja, karena di deskripsi sudah kita tuliskan K bahwa ialah string. Di sini seperti yang saya bilang yang di codingan tadi itu adalah masuk kata kunci dan masuk pesan rahasia di sini. Dan ini batasnya, ini perulangannya. Ini adalah proses pesan yang dirahasiakan tadi, yaitu plain text ke ciphertext, yaitu enkripsi. Nah, di sini adalah proses dekripsi di mana ciphertext ke plain text. Itu aja. Sekian, terima kasih. Lanjut ke teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan aplikasi algoritma two-phase. Nah, ini adalah aplikasinya SSE atau Secret Space Encryptor. Adalah aplikasi enkripsi file, enkripsi teks, dan aplikasi password manager yang terintegrasi dalam solusi all-in-one dengan menggunakan berbagai macam algoritma. Algoritma yang terdapat dalam aplikasi ini ialah AES, RC6, Serpent, Blowfish, Twofish, GOST, Threefish, dan Satchel 2 untuk versi Pro dari aplikasi ini. Nah, fitur-fitur yang terdapat di aplikasi ini ialah pada enkripsi file atau file encryptor secara aman dapat mengenkripsi file pribadi atau seluruh folder Anda. Pada teks enkripsi atau teks encryptor, Anda dapat menyimpan pesan, catatan, cryptocurrency key, dan informasi teks lainnya aman dari pembaca yang tidak diinginkan. Dan pada password vault, Anda dapat simpan dan kelola semua kata sandi, PIN, dan catatan di satu tempat aman yang dilindungi oleh satu kata sandi utama. Nah, untuk sekarang saya hanya menggunakan
algoritma yang sesuai dengan materi kelompok saya, yaitu algoritma Two-Phase. Baiklah, langsung saja saya contohkan penggunaan aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi SSE. Pertama, hal yang harus dilakukan ialah ke setting, lalu pada password file-nya, enkripsi algoritmnya ganti Two-Phase, enkripsi algoritma ganti Two-Phase pada text encryptor, dan yang terakhir pada file encryptor di Two-Phase juga. Baru save change. Lalu masuk ke text encryptor, masukkan password bebas saja ini. Lalu masukkan teks yang ingin dienkripsi. Contohnya ialah keamanan informasi. Langsung tekan encrypt. Nah, ini hasil dari enkripsi dari kata keamanan informasi. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan masa depan dari algoritma Two-Phase. Yang pertama, kelebihan dari algoritma Two-Phase. 1. Waktu proses untuk enkripsi dan deskripsi relatif cepat. Hal ini disebabkan karena efisiensi yang terjadi pada pembangkit kunci karena cepatnya proses enkripsi dan dekripsi. Maka algoritma ini dapat digunakan pada sistem secara real-time seperti saluran telepon digital. Kedua, memiliki varian dengan sebuah nomor variabel dari setiap round. 3. Memiliki key schedule yang dapat prakomputasikan untuk kecepatan maksimum dan penggunaan memori minimum. Keempat, cocok sebagai stream chipper, fungsi khas satu arah, MAC, dan pseudo random number generator dengan menggunakan metode konstruksi yang dapat dimengerti. Kelima, memiliki varian family key untuk memungkinkan versi chipper yang berbeda dan interrupter able. Selanjutnya, kekurangan dari algoritma Two-Phase, yaitu membutuhkan kunci yang berbeda untuk setiap pengguna yang berbeda, sehingga mengalami kesulitan dalam pengelolaan kunci tersebut. Kedua, perlu adanya kesepakatan untuk jalur yang khusus untuk kunci. Hal ini akan menimbulkan masalah yang baru karena tidak mudah untuk menentukan jalur yang aman untuk kunci. Ketiga, apabila kunci sampai hilang atau dapat ditebak, maka kriptosistem ini tidak aman lagi. Selanjutnya yaitu keamanan algoritma Two-Phase. Tingkatan keamanan suatu algoritma kunci simetris tipe Cypherblock dapat diukur dari tingkat kerumitan algoritma, panjang blok yang digunakan, panjang kunci yang digunakan, dan tingkat pengacakan plaintext terhadap ciphertext. Algoritma Two-Phase menggunakan jaringan Feistel dan kotak S dalam implementasinya. Karena itu, tingkat keamanan algoritma ini juga dipengaruhi oleh cara penjadwalan kunci internal dan cara pembangkitan kunci S. Semakin tinggi tingkat kerumitan suatu algoritma, maka algoritma tersebut semakin sulit dipecahkan. Semakin besar ukuran blok yang digunakan akan mengakibatkan semakin jarangnya terdapat ciphertext berulang yang berasal dari plaintext yang sama. Hal ini menyebabkan hubungan antara plaintext dan ciphertext menjadi kabur, sehingga mempersulit kriptanalisis untuk melakukan penyerangan terhadap algoritma kriptografi yang digunakan.